Jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Mahasiswa ini teman-teman sok pintar ngajarin Anies supaya Anies tidak banyak janji, tidak banyak omon-omon. Langsung saja Anies Baswedan memberikan pukulan keras terhadap mahasiswa ini. Yuk kita simak videonya. Jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Jadi sini pertanyaan saya Pak Anies, pertanyaan saya mengutip daripada perkataan Tan Malaka itu. Kata Tan Malaka, tujuan daripada pendidikan itu adalah mempertajam pengetahuan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan Pak Anies. Jadi dari kalimat itu, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai orang yang pernah belajar itu, banyak di antara kami yang hari ini telah menjalankan 3 hal itu Pak Anies, tetapi merasa ketakutan. Karena apa? Karena setelah sekolah, setelah berkuliah itu takut tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, banyak di antaranya orang-orang elit yang berada di pemerintahan itu Pak Anies tidak mendengarkan dan tidak mau membawa kami masuk ke dalam pemerintahan itu. Jadi Pak Anies, saya minta penjelasannya, kami dari sektor kawan-kawan mahasiswa dan dari seluruh yang pernah berkuliah Pak Anies. Sekian, terima kasih. Sulit cari kerja. Jangan tinggi-tinggi, sederhana aja. Sulit cari kerja, gitu kan? Nah, gitu. Rupanya dia yang ngomongnya rumit nih. Saya mencoba mencari apa ini maksudnya. Ternyata pertanyaan sederhana, bagaimana cepat cari kerja, gitu. Jadi yang berbelit-belit siapa ini? Tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji. Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Tapi bilang begini, silahkan Anda janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Gitu. Loh, kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Rugi. Bener gak? Harusnya dibilang, Pak Anies, janjimu kurang banyak Pak Anies. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Jangan Anda mengambil rute yang nampaknya nyaman. Cukup dari kosan kuliah. Dari rumah kuliah. Jangan. Jadilah mahasiswa yang sibuk. Sibuk, kalau Anda sibuk berarti you're on the right track. Tapi kalau waktu Anda longgar, you're on the wrong track. Jadi mahasiswa dan waktunya longgar, Anda berada di jalur yang salah. Tapi kalau Anda jadi mahasiswa dan sibuk, maka Anda berada di jalur yang benar. Sibuknya apa? Sesuai minat Anda, sesuai bidang Anda. Tapi buat waktu Anda penuh dengan kegiatan. Tadi saya sampaikan, dalam kelas dan ruang luar. Dan itu namanya Anda berlatih mengelola berbagai urusan. Latihannya jangan besok, latihannya sekarang. Masa kuliah adalah masa belajar kepemimpinan. Saya mau berikan rumusnya, kepercayaan. Kepercayaan K sama dengan, atau itu K sama dengan K1 tambah I tambah K2 kurangi KP. Ditulis sebagai persamaan KP. Oke. K itu K yang tanpa apa? Namanya kepercayaan. Kalau K1 apa? Yang membuat orang dipercaya itu kalau apa? K1 namanya kompeten. Jadi K1 sama dengan kompeten. Kalau tidak kompeten mungkin nggak dipercaya. Nah, yang kedua I. I apa kira-kira? Ya, tuh, integritas. Integritas. Integritas itu artinya bukan saja jujur, tapi melakukan hal yang benar untuk kepentingan publik. Ketua preman di terminal habis nyopet terus cerita apa adanya, jujur, berintegritas tidak? Tidak.
Yang kedua K apa? K2 apa itu? Apa? Bukan. Kedekatan, harus dekat. Yang membuat Anda dipercaya karena punya kedekatan. Nah, 3 ini membuat kepercayaan hadir. Punya kompetensi, punya integritas, dan punya itu bikin trust jadi tinggi. Karena itu tambah. Tapi ada yang membuat kepercayaan jadi turun, namanya KP. KP itu apa? Kepentingan pribadi. Tuh, orang percaya sampai yang diurus anaknya saja, ponakannya saja, saudaranya saja. Betul nggak? Apa yang terjadi? Kepentingan gara-gara kepentingan pribadi kepercayaan turun, bukan? Ya, walaupun kompeten, walaupun integritas, walaupun dekat, tapi kalau kepentingan pribadi yang menonjol, angka kepercayaan akan turun. Itulah persamaan Jadi kalau mau jadi pemimpin, ingat-ingat ini 4 unsur ini. 3 meningkatkan kepercayaan, 1 mengurangi jadi yang harus Anda kendalikan mau jadi pemimpin yang baik. 3 ini tingkatkan. Kompetensi tingkatkan, integritas tingkatkan, kedekatan tingkatkan, kurangi kepentingan. Nah, yang banyak di negeri ini masalah, kenapa? Karena KP-nya kegedean. Betul. Iya. Dapat jabatan, KP-nya tinggi, memperkaya diri. Betul tidak? Nah. Dapat jabatan yang diurusi sanak saudara. Meritokrasi dikalahkan dengan koneksi. Betul tidak? Nih, yang sering membuat negeri ini bermasalah bukan 3 pertama, tapi 1 yang terakhir. Betul tidak? Jabatan mau selesai minta diperpanjang. Betul tidak? Ya. Ini contoh nih. Nah, adik-adik semua, Anda adalah anak-anak muda yang jadi pemimpin muda. Pelajaran dari ini adalah kendalikan yang nomor 4 ini. Kendalikan nomor 4 ini, berlatih dari sekarang mengendalikan itu. Kadang-kadang kita lupa mengendalikan nomor 4 ini. Dengan mengendalikan itu, insya Allah nanti Anda akan bisa menjadi, atau paling tidak punya modal jadi pemimpin yang baik. Nah, itu jawaban singkatnya atas pertanyaan tadi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat ya, bagaimana diskusi Anies dengan mahasiswa ini sebelum Pilpres, teman-teman. Sangat menarik ya, bagaimana seorang mahasiswa bertanya kepada Anies, jangan kebanyakan janji Pak Anies. Jangan kebanyakan janji ya. Maksudnya itu Anies jangan kebanyakan janji dan kerja nyata gitu kan. Mahasiswa ini sok pintar ya. Seolah-olah ia ingin mengajari Anies tentang politik, tentang program, tentang kerja ya kan. Tapi ia lupa bahwa Anies ini orang yang sangat pintar dan cerdas. Anies ini orang yang sangat luar biasa, teman-teman. Akhirnya apa yang dikatakan Anies? Kalau saya tidak banyak janji, kamu yang rugi. Ya kan? Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana kepala daerah atau orang yang mencalonkan atau presiden itu memang harus ada janji. Karena di dalam janji itu ada program yang akan mereka kerjakan. Kita sebagai masyarakat itu harus melihat janji politik dari calon itu apa ya kan, supaya suatu saat ketika ia menang kita bisa menagih janjinya. Seandainya apa yang dikatakan Pak Anies ya, tidak ada janji misalnya, apa yang kita tuntut? Jadi kadang-kadang otak mahasiswa yang kayak gini teman-teman sangat-sangat lucu dan kocak ya, sangat-sangat pendek sekali teman-teman, dan ini membuat kita itu pasti berpikir aneh ya. Sebab mahasiswa seperti ini teman-teman ya, seolah-olah janji politik itu tidak penting ya.
Dan Anies sudah membuktikan bagaimana waktu di Jakarta ia menunaikan janjinya, membuat stadion, kemudian mensejahterakan rakyat, ekonomi rakyat, dan itu yang Anies lakukan, ya kan? Dan itulah sebuah politik yang dewasa, sebuah politik yang sangat luar biasa. Memang para calon harus ada janji, teman-teman, dan tugasnya kita sebagai masyarakat mencatat janjinya. Kelak suatu saat kalau ia tidak menunaikan janjinya, kita bisa menuntutnya, ya. Kita bisa menuntutnya, mendatanginya dan melihat, ya, mendesak supaya janjinya ini bisa terrealisasi, ya. Dan itulah yang dikatakan Anies, ya. Beda jauh dengan mahasiswa itu, teman-teman, yang sok pintar akhirnya malah malu sendiri, ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar, ya.